Ini kita akan membahas tentang sikap muslim dalam menghadapi musibah. Karena kita melihat banyak sekali terjadi musibah di mana-mana. Apakah musibah gempa yang terjadi di Lombok, di Sumbawa, di Sumba, begitu juga musibah gempa dan tsunami yang terjadi di Palu, Donggala, dan juga yang lainnya yang sekitarnya. Kita harus melihat bagaimana pandangan Islam, bagaimana sikap kita sebagai seorang muslim. Begitu juga musibah-musibah yang lain yang menimpa kaum muslimin dan muslimat. Apakah berupa penyakit, apakah berupa petaka atau yang lainnya. Kita sebagai seorang muslim harus melihat dengan kacamata Islam, dengan dasar Quran dan Sunnah menurut pemahaman salafus saleh, agar kita benar dalam kita berkeyakinan dan kita benar juga dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika seseorang itu mendapatkan nikmat, maka ibadah yang wajib dilaksanakan syukur kepada Allah dengan melaksanakan ketaatan-ketaatan, menjauhkan dosa dan maksiat. Ketika seorang mendapatkan cobaan, ujian, musibah, petaka, kewajiban dia ibadah kepada Allah dengan sabar dan tetap dia melaksanakan perintah Allah, menjauhkan larangannya. Karena itu Nabi Muhammad SAW bersabda dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Suhaib radhiyallahu an. Nabi bersabda SAW, "Ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu lahu khairun, wa laysa dzaka li ahadin illa lil mu'min. In asabathu sarra'u syakara fakana khairan lah, wa in asabathu dharra'u sabara fakana khairan lah." Nabi SAW bersabda, sungguh sangat mengherankan urusan seorang mukmin. Semua urusannya baik. Apabila dia mendapatkan kenikmatan, kesenangan, dia bersyukur kepada Allah dan itu baik buat dia. Apabila dia mendapatkan cobaan, ujian, musibah, dia bersabar dan itu baik buat dia. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nabi menyebutkan sallallahu alaihi wasallam sangat mengherankan urusan seorang mukmin. Semua urusannya baik dan itu tidak akan didapati melainkan hanya untuk orang mukmin saja. Kalau dia mendapatkan kesenangan, mendapatkan kenikmatan, dia bersyukur kepada Allah dengan melaksanakan ketaatan-ketaatan kepada Allah dan menjauhkan perbuatan dosa dan maksiat. Apabila dia mendapatkan cobaan, ujian, musibah, dia bersabar. Dan sabar ini tetap melaksanakan perintah Allah dan menjauhkan larangannya. Semua itu baik buat dia. Maka seorang mukmin semua urusannya baik. Kita sebagai seorang mukmin, bagaimana kita melihat apa yang terjadi yang menimpa kaum muslimin dan menimpa bangsa ini, bangsa Indonesia. Kita lihat banyak petaka, banyak musibah, banyak cobaan, banyak ujian. Maka sikap kita melihat, yang pertama yang harus kita perhatikan ketika kita mendengar, melihat dan menyaksikan berbagai macam musibah dan petaka yang menimpa bangsa kita, bangsa Indonesia secara umum dan kaum muslimin secara khusus. Apakah itu gempa, apakah itu tsunami, apakah itu banjir, apakah itu kebakaran, penyakit atau yang lainnya, atau gunung meletus dan yang lainnya. Maka sikap seorang mukmin dalam menghadapi musibah yang pertama yaitu iman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Ini wajib kita imani. Karena semua yang terjadi di langit dan bumi tidak lepas daripada takdir Allah. Ini yang pertama, yaitu kita mengimani tentang takdir Allah. Nabi SAW menyebutkan ketika menjelaskan tentang rukun iman yang 6. An tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Engkau beriman kepada Allah, kepada malaikatnya, kepada kitab-kitabnya, kepada rasul-rasulnya, kepada yaumul akhir, dan iman kepada qada dan qadar baik dan buruk. Nabi ketika menyebutkan tentang iman kepada qadar, Nabi sebutkan antu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Engkau beriman kepada takdir yang baik dan buruk. Baik dan buruk. Ikhwani fid din, azakumullah. Kepada seluruh kaum muslimin dan muslimat yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Taala.
bahwa iman kepada takdir ini sangat penting. Dan kita harus betul-betul memahami dengan benar, sebagaimana pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah, bahwa semua yang terjadi di langit dan bumi ini itu tidak lepas daripada ilmunya Allah SWT. Allah mengetahui semuanya yang terjadi di langit dan di bumi ini. Allah mengetahui, dan Allah yang mentakdirkan, Allah yang menetapkan. Enggak mungkin terjadi sesuatu tanpa kehendak Allah, tidak mungkin, mustahil. Apakah yang terjadi di langit, di bumi, di antara keduanya, apa aja, semua berjalan dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah mengetahui semuanya, karena enggak ada satupun yang terjadi di langit dan di bumi sekecil apapun yang Allah tidak ketahui. Semua diketahui oleh Allah. Allah berfirman di dalam surah Al-An'am, surah yang ke-6 ayat 59, Allah berfirman, wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illahu wa ya'lamuha fil barri wal bahr wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wa la habbatin fi dhulumatil ardi wa la ratbin wa la yabisin illa fi kitabim mubin. Allah berfirman dalam surah Al-An'am, surah yang ke-6 di ayat 59, Allah menyebutkan wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illahu wa ya'lamuha fil barri wal bahr wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wala habbatin fi dhulumatil ardi wala ratbin wala yabisin illa fi kitabim mubin. Dan kunci-kunci yang gaib itu tidak ada yang mengetahuinya kecuali hanya Allah. Dan Allah mengetahui apa yang di daratan dan di lautan. Dan tidak satupun daun yang jatuh di seluruh permukaan bumi ini melainkan Allah mengetahuinya. Tidak ada satupun biji di kegelapan bumi. Begitu juga tidak ada satupun yang basah atau yang kering, melainkan semuanya terdapat dalam kitab yang nyata, yaitu di Lauh Mahfuz. Dalam surah Al-An'am, surah yang ke-6 ayat 59. Artinya semuanya sudah tercatat di Lauh Mahfuz. Allah mengetahui, di sini disebutkan dalam surah Al-An'am ini, wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illahu. Di sisi Allah semua kunci-kunci yang gaib. Enggak ada yang mengetahui yang gaib kecuali Allah. Hanya Allah yang tahu. Makanya enggak boleh ada seorang mendakwakan dirinya mengetahui yang gaib, mengetahui masa yang akan datang. Enggak ada yang tahu. Atau meramal tentang akan terjadi ini. Enggak ada yang tahu. Semuanya hanya Allah yang tahu. Kalau ada orang mengatakan dia mengetahui yang gaib, berarti dia menyamakan dirinya dengan Allah. Maka dihukumkan oleh para ulama dengan keluar dari agama Islam. Kafir. Karena ilmu yang gaib itu hanya Allah saja yang tahu. Ketika dia mendakwakan diri mengetahui yang gaib, berarti dia menyamakan diri dengan Allah. Seperti disebutkan dalam surah An-Naml, surah yang ke-27 ayat 65, Allah berfirman, "Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah wa ma yash'uruna ayyana yub'atsun." Qul, katakanlah, la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah, enggak ada yang tahu di langit dan di bumi yang gaib itu kecuali hanya Allah. Wa ma yash'uruna ayyana yub'atsun, dan mereka tidak tahu kapan mereka dibangkitkan. Artinya Allah menyebutkan tidak ada yang tahu yang gaib di langit dan di bumi kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah wa ma yash'uruna ayyana yub'atsun. Katakanlah tidak ada yang tahu apa yang di langit dan di bumi yang gaib itu kecuali hanya Allah, dan mereka tidak tahu kapan mereka dibangkitkan. Dalam surah An-Naml, surah 27 ayat 65. Artinya yang tahu semua ini hanya Allah Subhanahu wa taala. Yang memiliki langit dan bumi Allah. Yang menguasai Allah, yang mengatur Allah, yang menggerakkan semuanya Allah, yang menghendaki semuanya Allah. Maka dalam iman kepada takdir, yang pertama itu disebutkan para ulama al-ilmu. Kita wajib meyakini bahwa Allah mengetahui semuanya. Segala sesuatu yang ada di langit, di bumi, di lautan, di gunung, di bawah tanah, semuanya Allah ketahui. Enggak ada satupun yang terluput dari ilmunya Allah. Dan ilmunya Allah meliputi segala sesuatu. Qad ahata bi kulli syai'in ilma. Ilmunya Allah meliputi segala sesuatu. Itu yang pertama. Iman kepada takdir itu tingkatan yang pertama yaitu ilmu. Tingkatan yang kedua al-kitabah. Bahwa semua yang terjadi di langit dan bumi semua sudah tercatat dalam Mahfuz.
Maka dia ayat tadi di surah Al-An'am ayat 59 disebutkan illa fi kitabim mubin. Semuanya itu sudah tercatat dalam mahfud. Jadi apa yang terjadi di langit dan di bumi ini, sampai daun yang basah, daun yang kering, biji-bijian yang tumbuh di kegelapan malam, itu semuanya sudah tercatat dalam mahfud. Makanya Nabi menyebutkan dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Tirmidzi, Ahmad, Abu Daud dari sahabat Abdullah bin Amr bin As, Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, kataballahu maqadir al-khalaiq qabla an yakhluqa as-samawati wal arda bi 50,000 sanah. Allah telah mencatat seluruh takdir makhluk 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim, Tirmidzi, Ahmad, Abu Daud, At-Tayalisi dan yang lainnya. Makanya yang pertama Allah ciptakan yaitu kolam. Arti kolam itu pena untuk mencatat seluruh takdir makhluk. Dari mulai Allah ciptakan sampai manusia masuk surga, sampai manusia masuk neraka, semuanya sudah tercatat. Semuanya. Apapun yang terjadi, ini sudah catat. Kita duduk di masjid ini, kita duduk di musola ini, kita berjalan, kita bergerak, adanya petaka, adanya musibah, semuanya sudah tercatat di Lauh Mahfuz. Enggak ada satupun yang terluput dari ilmunya Allah. Nabi bersabda SAW, inna awwala ma khalaqallahu al-qalam. Qala uktub. Qala rabbi wa madza aktub. Qala uktub maqadira kulli syai'in hatta taqum as-sa'ah. Yang pertama Allah ciptakan adalah qalam, yaitu pena. Lalu Allah berfirman kepada pena, tulislah. Pena itu menjawab, wahai Rabbku, apa yang aku harus tulis? Allah berfirman, tulislah takdir-takdir segala sesuatu sampai terjadinya kiamat. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, Tirmidzi, Ibnu Abi Asim dalam kitabnya As-Sunnah, Al-Ajuri dalam kitabnya Asy-Syari'ah, Ahmad dalam musnadnya, Abu Daud At-Tayalisi dari sahabat Ubadah bin Samit radhiyallahu an. Hadis ini sahih. Jadi yang pertama Allah ciptakan adalah al-qalam, kemudian mencatat seluruh takdir makhluk ini. Enggak ada satupun terluput, semuanya. Apakah itu baik atau itu buruk? Allah berfirman lagi dalam surah Al-Hajj, surah 22 di ayat 70. Allah berfirman, alam ta'lam anna Allah ya'lamu fis sama'i wal ard, inna dzalika fi kitab, inna dzalika 'ala Allah yasir. Tidakkah engkau mengetahui bahwa Allah mengetahui apa yang di langit dan di bumi? Sungguh yang demikian itu sudah terdapat dalam sebuah kitab, yaitu Lauh Mahfuz. Sesungguhnya yang demikian itu sangat mudah bagi Allah. Jadi Allah mengetahui apa yang di langit dan di bumi. Dan semua sudah tercatat di Lauh Mahfuz. Makanya apa yang terjadi, yang menimpa manusia dari berbagai macam musibah, itu Allah sudah tetapkan. Allah sudah takdirkan. Allah berfirman dalam surah Al-Hadid, surah 57, di ayat 22, ayat 23. Allah berfirman dalam surah Al-Hadid, surah 57, ayat 22, ayat 23. Ma asaba min musibatin fil ardi, wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha. Inna dzalika 'ala Allah yasir, likay la ta'sau 'ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Apa saja musibah yang menimpa di bumi ini, dan juga kepada diri kalian, apa saja musibah yang menimpa di bumi ini dan menimpa diri kalian, ini semuanya sudah tertulis di dalam kitab Lauh Mahfuz sebelum Allah menciptakannya. Artinya sebelum Allah menciptakan makhluk ini semuanya, Allah sudah tetapkan semuanya. Inna dzalika 'ala Allah yasir, dan sesungguhnya yang demikian itu mudah atas Allah. Likay la ta'sau 'ala ma fatakum, supaya kalian tidak berduka cita dengan apa yang terluput dari kalian. Dan juga wala tafrahu bima atakum, dan kalian tidak bergembira dengan apa yang kalian peroleh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang angkuh dan sombong. Artinya Allah tetapkan takdir ini supaya manusia tidak berputus asa dengan rahmat Allah yang sangat luas. Dari musibah-musibah, bencana-bencana yang menimpa mereka, supaya mereka tidak berduka cita. Likay la ta'sau 'ala ma fatakum
Wala tafrahu bima atakum, dan supaya manusia tidak sangat bergembira dengan apa yang mereka peroleh. Karena banyak orang-orang yang mendapatkan nikmat kemudian setelah itu terjadi musibah buat mereka. Atau nikmat itu yang diberikan oleh Allah kemudian diangkat dan dicabut nikmat itu. Dan Allah nggak suka dengan orang-orang yang sombong lagi angkuh. Ini tingkatan yang kedua, yaitu semua sudah tercatat dalam mahfud. Yang ketiga, tingkatan takdir itu bahwa semua yang terjadi di langit dan bumi tidak lepas dari kehendak Allah. Nggak mungkin ada yang terjadi di langit dan bumi yang Allah kehendaki, tidak mungkin. Semua berjalan dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita wajib mengimani tentang al-masyiah, kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa yang Allah kehendaki pasti terjadi. Ini harus kita yakini sebagai seorang mukmin, apa yang Allah kehendaki pasti terjadi, dan apa yang Allah tidak kehendaki tidak akan terjadi. Apa aja bentuknya. Jadi semua gerak, semua yang berjalan dari yang terjadi di langit dan bumi, semua berjalan dengan kehendak Allah. Tidak ada sesuatu pun yang terjadi dalam kerajaannya apa yang tidak Allah inginkan. Kita wajib sebagai seorang muslim mengimani tentang masyiah, kehendak Allah yang pasti terlaksana, dan kekuasaan Allah yang meliputi segala sesuatu. Karena itu Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, Imam Syafi'i, Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i rahimahullah, beliau mengatakan begini, ma syi'tu kana wa illam asya' wa ma syi'tu illam tasya' lam yakun, khalaqtal ibada ala ma alimta, fa fil ilmi yajri al-fata wal musin, ala dha mananta wa hadha khadhalta wa hadha a'anta wa dha lam tu'in, fa minhum syaqiyyun wa minhum sa'id wa minhum qabihun wa minhum hasan. Kata Imam Syafi'i rahimahullah, apa yang engkau kehendaki ya Allah itu pasti terjadi. Apa yang engkau kehendaki ya Allah itu pasti terjadi, kendati aku tidak menghendakinya. Sedang apa yang aku kehendaki, jika engkau tidak kehendaki, pasti tidak akan terjadi. Telah engkau ciptakan hamba-hamba ini sesuai dengan apa yang engkau ketahui. Di dalam ilmu berlangsung kehidupan orang muda dan orang tua. Kepada ini engkau menganugerahkan nikmat, dan yang ini engkau telantarkan. Ini engkau tolong, dan ini engkau tidak tolong. Di antara mereka ada yang celaka, dan di antara mereka ada yang bahagia. Di antara mereka ada yang buruk, di antara mereka juga ada yang baik. Ini disebutkan oleh Imam Asy-Syafi'i di dalam kitabnya Diwan Imam Asy-Syafi'i. Dalam Diwan Imam Asy-Syafi'i. Dan juga dimasukkan oleh Dr. Muhammad bin Abdul Wahhab Al-Aqil dalam kitabnya Manhajul Imam Asy-Syafi'i fi Itsbatil Aqidah. Ini dalam 2 jilid. Jadi manhaj Imam Syafi'i dalam menetapkan akidah. Kita wajib untuk mengimani tentang kehendak Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah menghendaki apa yang terjadi di langit dan di bumi, dan semua yang Allah kehendaki itu baik. Dan kita wajib mengimani Allah enggak pernah zalim kepada hambanya sama sekali. Sampai Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam dalam hadits qudsi, Allah berfirman, ya ibadi inni haramtu dzulma ala nafsi wa ja'altu bainakum muharraman fala tadzalamu. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya aku mengharamkan kezaliman atas diriku, dan aku jadikan di antara kalian haram, maka jangan kalian menzalimi. Artinya Allah enggak mungkin berbuat zalim kepada hambanya, tidak mungkin. Makanya disebutkan lagi oleh Nabi SAW, itu hadis yang tadi sahih riwayat Bukhari dalam kitabnya Al-Adabul Mufrad, juga Muslim, Ahmad dan Hakim. Nabi juga bersabda dalam satu hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, Ibnu Majah dan Ahmad. Hadis ini sahih. Nabi bersabda, "Lau anna Allaha 'adzaba ahla samawatihi wa ahla ardihi la'adzabahum wa huwa ghairu zalimin lahum. Walau rahimahum lakanat rahmatuhu khairan lahum min a'malihim." Jika seandainya Allah menyiksa seluruh penghuni langit dan seluruh penghuni bumi, seandainya Allah menyiksa mereka, maka Allah tidak berbuat zalim dengan menyiksa mereka. Jika seandainya Allah merahmati mereka, maka rahmatnya itu benar-benar lebih baik bagi mereka daripada amal perbuatan mereka. Hadis sahih riwayat Imam Abu Daud, Ibnu Majah, Ahmad, dari sahabat Zaid bin Thabit radhiyallahu an. Artinya kalau seandainya Allah
mengadab penghuni langit, penghuni bumi. Allah enggak zalim. Karena semua milik Allah. Allah berbuat apa yang Allah kehendaki. Tapi Allah tidak zalim kepada hamba-hambanya. Kalau seandainya Allah merahmati, maka rahmat itu lebih baik daripada amal mereka. Artinya kalau seandainya mereka beramal 1000 tahun mereka beramal, dibandingkan dengan nikmat Allah yang Allah berikan, belum bisa membayar ibadahnya itu. Ibadah yang mereka lakukan 1000 tahun, untuk membayar satu nikmat aja, nikmat mata, belum sanggup untuk membayar nikmat mata itu. Seandainya mereka beribadah 1000 tahun untuk membayar nikmat pendengaran telinga, belum bisa membayar nikmat itu. Belum lagi nikmat yang lainnya, nikmat mulut, nikmat akal, nikmat hati, nikmat tangan, nikmat kaki, nikmat kita bernafas, nikmat oksigen, nikmat air, nikmat segala macam sudah nggak bisa dihitung. Makanya orang masuk surga itu dengan amal, orang masuk surga dengan rahmat Allah SWT. Karena amal itu nggak bisa untuk membayar nikmat Allah yang sangat besar yang Allah karuniakan kepada hamba-hambanya. Kemudian tingkatan yang keempat, bahwa semua yang terjadi di langit dan bumi, ini semua Allah sudah ciptakan. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang telah menciptakan kalian dan apa yang kalian amalkan. Ini tentang tingkatan qadar yang wajib kita imani. Ini masih pembahasan kita yang pertama. Mengimani tentang takdir Allah. Kita wajib untuk mengimani semua takdir Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ikhwani fid din, azakumullah, dan kepada seluruh kaum muslimin dan muslimat, ketika seorang itu mendapatkan bagi dia bencana, musibah dan yang lain, ini berarti dia wajib mengimani tentang qadar atau takdir yang buruk. Nah, dalam kita mengimani tentang takdir yang buruk ini, Al-Imam Ibnu Qayyim menjelaskan ada 6 bagaimana pandangan seorang yang beriman dalam menghadapi takdir yang buruk. Apakah itu musibah, bencana, petaka, gempa, tsunami, penyakit yang berat, kefakiran, kemiskinan, kesulitan, kesusahan, dan yang lainnya. Maka ketika dia menghadapi takdir yang buruk ini, ada 6 sudut pandang yang harus dia perhatikan. Yang pertama, kata Al-Imam Ibnu Qayyim dalam kitabnya Al-Fawaid, beliau mengatakan, yaitu yang harus kita lihat dengan masyhadut tauhid. Pandangan tauhid. Pandangan tauhid seperti yang tadi kita bahas tentang rukun iman kepada takdir yang baik dan buruk. Ada 4 tingkatan: al-ilmu, al-kitabah, al-masyiah, al-khalq. Bahwa semua ini milik Allah. Allah yang menciptakan semuanya. Langit dan bumi dan seluruh makhluk ini Allah yang ciptakan. Semuanya Allah yang ciptakan. Kemudian Allah juga yang ngatur semuanya. Semuanya berjalan dengan kehendak Allah SWT. Allah yang memberikan rezeki kepada mereka. Allah yang memiliki, Allah yang mengatur, Allah yang menghidupkan, Allah mematikan. Allah juga yang punya rencana semuanya. Nggak ada ikut campur tangan manusia sedikit pun juga. Makanya kewajiban dia mengikhlaskan ibadah kepada Allah, mentauhidkan Allah Ta'ala, baik dalam rububiyah, uluhiyah maupun asma wa sifat. Bahwa Allah yang mengendaki semua ini, Allah yang mentakdirkan. Nggak ada ikut campur tangan manusia sama sekali. Sama sekali. Nggak ada yang namanya dewa laut, dewa gunung, dewa ini. Nggak ada sama sekali itu. Semuanya Allah. Dan nggak boleh juga orang mengatakan, oh ini terjadi karena lempengan-lempengan yang ada di dalam laut. Semuanya yang gerakan itu siapa? Allah SWT. Jadi orang nggak boleh kemudian berpikir dengan pengetahuan dia yang picik, oh ini karena ini. Bukan semua yang jalankan Allah SWT. Semua yang kehendaki Allah. Semua yang mentakdirkan semuanya Allah SWT. Bukan benda-benda, bukan ini, bukan. Itu wajib kita imani sebagai seorang beriman. Ini tauhid, pandangan tauhid kepada Allah. Kalau enggak bisa kufur nantinya. Karena menisbatkan sesuatu kepada selain Allah. Enggak ada satupun yang terjadi di langit dan bumi melainkan kehendak Allah SWT. Adapun lempengan-lempengan itu Allah yang kehendaki. Semua bisa bergerak, semua bisa berjalan, semua terjadi Allah yang kehendaki. Itu harus kita imani. Jadi ini kadang-kadang orang melupakan tentang Allah SWT ketika mendapatkan cobaan, ujian, musibah, petaka. Mestinya dia nisbatkan kepada Allah. Ini takdir Allah. Kita wajib mengimani. Sehingga orang semuanya kembali kepada Allah, bertaubat kepada Allah. Kembali kepada agama yang hak ini. Bukan kemudian
memasang sesaji untuk berhala, masang sesaji untuk dewa laut. Nggak ada yang berkuasa di langit, di bumi, di lautan kecuali hanya Allah. Satu aja yang ada, cuma Allah. Ini masyhad tauhid. Sudut pandang tauhid yang wajib kita imani. Yang kedua kata Ibnu Qayyim, yaitu masyhad yang kedua adil. Masyhadul adil. Artinya kesaksian kita bahwa Allah itu maha adil. Nggak mungkin Allah zalim kepada hambanya, tidak mungkin. Nggak mungkin. Wa ma rabbuka bidzallamil abid, dan Rabb kamu tidak pernah berbuat zalim kepada hambanya. Dan tadi hadis juga sudah saya bawakan, hadis riwayat Muslim dari sahabat Abu Dzar. Allah berfirman, "Ya ibadi inni haramtu dzulma ala nafsi." Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya aku telah mengharamkan kezaliman atas diriku. Allah nggak pernah berbuat zalim. Ini semua berjalan dengan keadilan Allah. Semua apa yang Allah tetapkan ini dengan keadilan Allah. Allah itu maha adil, Allah itu maha bijaksana. Maka selanjutnya yaitu yang ketiga kata Ibnu Qayyim, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Artinya Allah sayang kepada makhluknya. Dengan adanya musibah, dengan adanya petaka, dengan adanya segala macam, apakah itu penyakit atau bencana atau yang lainnya. Ini kalau orang itu beriman, dia sabar, dia redho, akan menghapuskan dosanya, mengangkat derajatnya, dan akan memasukkan dia ke dalam sorga dengan sebab itu. Jadi Allah sayang kepada hambanya. Makanya Nabi Muhammad SAW bertanya kepada para sahabatnya ketika ada tawanan perang, seorang wanita yang dia mencari anaknya. Setiap ada anak kecil ditetein oleh dia. Ada anak kecil ditetein oleh dia. Kata Nabi SAW, mungkin enggak wanita ini akan melemparkan anaknya ke dalam api? Mungkin atau tidak? Kata sahabat, enggak mungkin. Setiap dia kemana ditetein. Mungkin enggak anak perempuan ini akan melemparkan anaknya ke dalam? Enggak mungkin. Karena sayangnya si ibu ini kepada anaknya. Maka kata Nabi SAW, Allah lebih sayang kepada hambanya daripada ibu ini kepada anaknya. Allah lebih sayang kepada seluruh hamba ini daripada seorang ibu kepada anaknya. Jadi Nabi, ini hadis sahih riwayat Imam Bukhari. Nabi SAW mengatakan kepada sahabat, mungkin enggak si ibu ini melemparkan anak ke dalam? Enggak mungkin. Karena apa? Karena sayangnya si ibu kepada anaknya. Kata Nabi SAW, Allah lebih sayang kepada seluruh hamba ini daripada seorang ibu kepada anaknya. Jadi ketika Allah mendatangkan musibah, bencana, Allah sayang kepada hambanya. Bukan Allah zalim sama sekali tidak. Meskipun ada yang mati, ada yang luka parah, ada yang hilang dan segala macam. Allah sayang. Kita ambil contoh aja, seperti para nabi dan para rasul. Itu semua orang yang dicintai oleh Allah, semua nabi dan rasul. Semua dicintai oleh Allah. Makhluk yang terpilih, Allah pilih mereka. Tapi di antara nabi, ada nggak yang terbunuh? Ada. Bahkan orang-orang Yahudi, Allah sebut dalam Al-Quran, yaqtuluna nabiyyin wa yaqtuluna anbiya. Mereka membunuh nabi-nabi, bukan satu nabi dibunuh. Tapi Allah biarkan. Allah sayang kepada Nabi. Dibunuh Nabi Zakaria, dibunuh. Nabi Yahya dibunuh. Dan Nabi yang lain juga dibunuh. Allah sayang. Bukan Allah tidak sayang. Tapi Allah takdirkan demikian. Dan itu yang terbaik buat dia. Jadi ketika orang tertimpa bangunan, kemudian hilang, atau tenggelam ke dalam bumi, kemudian banyak yang mati segala macam, ya harus kita lihat bahwa Allah itu sayang kepada hambanya. Karena semua milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Manusia tidak ikut campur tangan sama sekali. Kemudian yang keempat, kata Ibnu Qayyim, yaitu masyhad al-hikmah. Ini pembahasan kita yang kedua ya. Jadi yang pertama tadi pembahasan kita iman kepada takdir baik dan buruk. Kemudian pembahasan kita yang kedua, bagaimana seorang muslim menghadapi takdir yang buruk. Ini ada 6 tingkatan. Tingkatan yang pertama tadi apa? Tauhid. Yang kedua, adil. Allah itu maha adil. Yang ketiga,
Dari pembahasan kita yang kedua ini, yang ketiga, bahwa Allah itu maha kasih dan sayang kepada hamba-hambanya. Yang keempat, masyhadul hikmah. Hikmah artinya semua yang terjadi di langit dan bumi nggak lepas daripada hikmah Allah. Nggak mungkin Allah berbuat sesuatu yang tidak ada hikmahnya, nggak mungkin. Sebagaimana ciptaan Allah, nggak mungkin ada yang sia-sia, nggak mungkin. Atas seekor kutu aja Allah ciptakan, penuh ada hikmahnya, nggak mungkin nggak ada. Semua makhluk yang Allah ciptakan itu ada hikmahnya. Hatta yang diharamkan oleh Allah. Allah yang ciptakan babi, tapi ada hikmahnya. Apakah manusia mau taat atau tidak? Manusia mau tinggalkan nggak itu? Tidak boleh makan dan segala macam. Jadi semua yang terjadi di langit dan bumi ada hikmahnya. Hatta Allah menciptakan iblis, semua ada hikmahnya. Maka semua yang terjadi di langit dan bumi nggak lepas daripada hikmahnya Allah. Dan Allah itu maha bijaksana. Dan manusia tidak mengetahui semuanya. Tapi Allah mengetahui semuanya. Kemudian yang kelima, kata Ibnu Qayyim rahimahullah, yaitu masyhadul hamd. Masyhadul hamdi. Artinya Allah itu berhak dapat pujian. Apapun yang Allah lakukan, semuanya Allah kita puji. Makanya Nabi selalu memuji Allah Ta'ala. Apapun yang terjadi. Ketika mendapatkan kesenangan, Nabi memuji Allah. Alhamdulilladzi bini'mati tatimmus salihat. Ketika Nabi mendapatkan sesuatu yang Nabi nggak sukai, alhamdulillah ala kulli hal. Tetap muji Allah. Maka Nabi ketika i'tidal, sesudah bangkit dari ruku, Nabi lama untuk memuji Allah. Banyak kaum muslimin dan juga para imam ini terlalu terburu-buru. Justru Nabi lama berdirinya, hampir sama dengan lama berdirinya ketika membaca Al-Fatihah dan surah. Lama Nabi. Nabi muji Allah. Nabi muji Allah, Rabbana lakal hamdu min as-samawati wa min al-ardi wa min amma bainahuma wa min amma syi'ta min syai'in ba'du ahla ats-tsana'i wal majdi ahaqqu ma qala al-'abdu wa kulluna laka 'abdun Allahumma la mani lima ataita wa la mu'ti lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Juga ada seorang sahabat yang berdoa kepada Allah dengan memuji Allah, Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi mubarakan alaih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Nabi juga pernah mengulang-ulang li rabbiyal hamdu li rabbiyal hamdu li rabbiyal hamdu li rabbiyal hamdu li rabbiyal hamdu. Terus Nabi ulang-ulang. Segala puji hanya milik Allah. Karena Allah untuk berhak mendapatkan pujian apapun yang terjadi di langit dan bumi. Allah tetap untuk dipuji. Dan Allah senang untuk dipuji. Allah yuhibbul hamda, Allah senang untuk dipuji. Dan yang keenam kata Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitabnya Al-Fawaid, yaitu masyhad al-ubudiyah. Artinya kita ini hamba mutlak, seorang hamba, ya bagaimana kehendak Allah Taala. Kita wajib mewujudkan ibadah ini kepada Allah karena Allah ciptakan kita untuk ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak kuciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Wujudkan ibadah. Ketika mendapatkan kesenangan, kenikmatan, wujud ibadah kita dengan syukur. Ketika mendapatkan cobaan, ujian, musibah, petaka, wujud ibadah kita dengan sabar dan ridho. Makanya Allah berfirman di dalam surah At-Taghabun, surah yang ke-64 ayat 11, Allah berfirman, "Ma asaba min musibatin illa biidznillah, wa man yu'min billahi yahdi qalbah, wallahu bikulli syai'in alim." Apa aja musibah yang menimpa kalian, semua berjalan dengan izin Allah. Barang siapa yang mengimani, maka Allah tunjuki hatinya. Ya, kita wajib mengimani. Dengan apa? Dengan sabar, dengan redha, mengimani bahwa semua cobaan, ujian, musibah dengan kehendak Allah. Dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Dalam surah At-Taghabun, surah 64 ayat 11. Sekarang kita masuk yang ketiga, pembahasan yang ketiga. Pembahasan yang ketiga, apa yang menimpa manusia dari musibah, bencana, malapetaka, dan siksa, ini yang harus kita pahami bahwa ini semuanya disebabkan karena dosa-dosa dan maksiat yang dilakukan oleh manusia. Saya ulangi lagi. Pembahasan kita yang ketiga, apa yang menimpa manusia dari musibah, bencana, malapetaka, siksa, gempa, tsunami, gunung meletus, banjir, dan yang lainnya. Semua itu dengan sebab dosa-dosa manusia. Terus kita ingat itu. Semua dengan sebab dosa-dosa manusia. Allah berfirman dalam surah Asy-Syura, surah 42 ayat 30. Allah berfirman, "Wa ma asabakum min musibatin
fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Apa aja musibah yang menimpa kalian dengan sebab tangan-tangan kalian, dengan sebab dosa-dosa kalian, dan Allah banyak memberikan maaf. Allah banyak memberikan maaf. Kalau seandainya Allah nggak berikan maaf, dihancurkan semuanya ini yang ada, ditenggelamkan semua yang ada. Seperti kaum-kaum sebelumnya, Allah tenggelamkan kaum Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Nabi Nuh sudah mengajak mereka untuk beriman kepada Allah dan kepada Nabi Nuh. Mereka nggak mau. Diajak nggak mau. Hanya berapa orang aja. Bahkan mereka mengejek Nabi Nuh. Sampai Allah memerintahkan Nabi Nuh alaihi salam, dan Nabi Nuh berdakwah bukan sebentar, 950 tahun mendakwakan dakwah tauhid. Cuma sedikit yang ikut. Akhirnya Allah menyuruh untuk membuat perahu. Bingung bagaimana orang membuat perahu di daratan. Dicela, diejek, difitnah, segala macam. Tapi Nabi Nuh tetap membuat perahu itu. Kemudian dimasukkan ke dalamnya orang-orang yang beriman. Kemudian setelah itu Allah turunkan hujan dari langit yang tidak berhenti. Allah turunkan air dari bumi ini sampai setinggi gunung. Allah tenggelamkan semuanya. Allah azab semuanya kecuali orang-orang yang beriman kepada Nabi Nuh dan beriman kepada Allah Taala. Begitu juga Allah tenggelamkan Firaun dengan bala tentaranya. Tapi Allah selamatkan Firaun sebagai pelajaran bagi manusia. Artinya diangkat. Setelah dimatikan, diangkat oleh Allah SWT sebagai pelajaran bagi seluruh manusia. Dan masih ada sampai sekarang di Mesir itu. Begitu juga kaum Ad, kaum Thamud. Semuanya dihancurkan oleh Allah. Begitu juga kaum Nabi Lut. Kaumnya Nabi Lut. Kaum Nabi Lut itu mereka melakukan sodomi. Adabnya berat itu. Allah angkat bumi ini ke atas, Allah terbalikkan, kemudian Allah lemparkan dengan batu. Wa ja'alna 'aliya safilaha. Kami jadikan yang atas ke bawah. Kemudian kami lemparkan dengan batu. Itu azab yang pedih. Kaumnya Nabi Lut. Jadi Allah sebutkan dalam surah Hud ayat 82, falamma ja'a amruna ja'alna 'aliha safilaha wa amtarna 'alaiha hijaratan min sijilin mandud. Maka ketika keputusan kami datang, kami menjungkir balikkan negeri kaum Lut dan kami hujani mereka bertubi-tubi dengan batu dan tanah yang terbakar. Maka perbuatan Lut ini, kaumnya Nabi Lut, perbuatan kaum artinya homoseks, liwat, zina sesama jenis, ini dilaknat oleh Allah. Bahkan kalau orang bertemu dengan orang melakukan perbuatan kaumnya Nabi Lut, disuruh bunuh. Orangnya disuruh bunuh. Melakukan, kata Nabi SAW dalam hadis yang sahih diriwayatkan dari sahabat Ibnu Abbas, Rasulullah bersabda, man wajadtumu ya'malu amala qaumi Lut faqtulul fa'il wal maf'ul bih. Barang siapa yang kalian temui melakukan perbuatan kaum Lut, liwat, homoseks, sodomi, maka bunuhlah pelakunya dan orang yang menjadi objeknya. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, Tirmidzi, Ibnu Majah, Ahmad, Baihaqi dan disahihkan oleh Hakim, dan juga Imam Az-Zahabi, disahihkan oleh Syekh Albani dalam kitabnya Irwaul Ghalil. Jadi siksaannya berat kaum-kaum yang sebelumnya. Makanya ini dosa. Allah tenggelamkan semuanya ke dalam bumi dengan sebab dosa dan maksiat. Tapi untuk umat ini Allah sebutkan dalam ayat yang tadi dalam surah Asy-Syura 30, wa ya'fu an katsir. Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Apa aja musibah yang menimpa kalian dengan sebab dosa kalian dan Allah banyak memberikan maaf. Artinya enggak semua dosa Allah siksa. Kalau Allah mau, Allah hancurkan semuanya. Seperti Allah sebutkan dalam surah Fatir di ayat 45. Allah berfirman, walau yu'akhidullahu an-nasa bima kasabu ma taraka ala dhahriha min dabbah. Walakin yu'akhirukum ila ajalin musamma fa idza jaa ajaluhum fa innallaha kana bi'ibadihi basira. Kata Allah SWT dalam surah Fatir ayat 45, kalau seandainya Allah mau menyiksa manusia dengan sebab dosa-dosa mereka, maka enggak ada lagi binatang melata di muka bumi. Semuanya dihabiskan oleh Allah. Kalau Allah mau itu mengadab semuanya. Tetapi Allah tunda sampai waktu tertentu. Apabila sudah datang ajalnya, maka Allah itu sangat mengetahui tentang perbuatan makhluknya ini, hambanya. Makanya
Kita harus mengetahui bahwa semua yang terjadi di langit dan di bumi dengan sebab perbuatan dosa dan maksiat yang dilakukan oleh manusia. Bahkan kalau kita lihat lagi apa yang terjadi, ini manusia secara umum yang banyak dosa maksiat. Kita lihat generasi yang terbaik dari umat ini, Rasulullah dan sahabatnya, pernah juga mendapatkan musibah dengan kalah dalam perang Uhud. Ini Nabi, pemimpin dunia dan akhirat, Rasulullah SAW, Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Sahabatnya, khairun nas, sebaik-baik manusia. Perang melawan orang-orang kafir, waktu perang Uhud kalah. Kenapa kalah? Karena sebagian sahabat tidak taat kepada Nabi. Tidak taat. Mestinya pasukan pemanah itu tetap di atas gunung, setelah mereka turun untuk ikut mengambil ghanimah. Maka kemudian kalah. Sampai Nabi luka parah di sini. Dan Nabi pakai topi baja, parah ini kepalanya. Syujjan Nabi SAW. Kata Nabi, kata para sahabat syujja, artinya kepalanya luka parah. Wa qusurat rubaiyatu, dan giginya patah. Itu Rasulullah SAW. Ini juga menunjukkan bahwa Nabi itu sebagai manusia biasa. Nggak ada ilmu kebal dalam Islam, nggak ada ilmu kebal, nggak ada. Nabi SAW luka parah di kepalanya dan giginya juga tanggal. Kalah. Makanya kemudian mereka bertanya, 70 sahabat yang meninggal dunia sebagai syahid. Tokohnya Hamzah, Sayyidul Syuhada Hamzah. Kemudian Mus'ab bin Umair, duta pertama yang berdakwah di Madinah. Dan yang lainnya, radhiyallahu ajma'in. Kemudian para sahabat bertanya, ya Rasulullah, bukankah kita ini beriman? Kita di kebenaran, mereka di kebatilan. Kok kita kalah? Allah turunkan ayat di dalam surah Ali Imran ayat 165. Awalamma asabatkum musibatun qad asabtum mithlaiha qultum anna hadha qul huwa min indi anfusikum innallaha ala kulli syai'in qadir. Apakah kalian merasa heran ketika ditimpa musibah kekalahan dalam perang Uhud, padahal kalian telah mendapatkan kemenangan 2 kali lipat waktu perang Badar, menang waktu perang Badar. Kan perang Badar dulu, baru perang Uhud setahun kemudian. Perang Badar tahun kedua, perang Uhud tahun ketiga Hijriah. Waktu perang Badar menang. Allah menyebutkan qad asabtum mithlaiha. Kamu mendapatkan 2 kali. Pertama, 70 orang-orang tokoh Quraisy mati. Kemudian 70 kalian menawan mereka. 2 kali lipat. Kalau dalam perang Uhud 70 meninggal para sahabat syuhada. Waktu perang Badar, kaum muslimin pertama membunuh 70 tokoh-tokoh Quraisy. Kemudian 70 juga yang ditawan. Qad asabtum mithlaiha. Qultum man hadza? Dari mana kok kita kalah sekarang ini dalam perang Uhud? Apa kata Allah? Qul huwa min indi anfusikum. Katakan itu dengan sebab dosa kalian. Artinya Allah suruh Nabi Muhammad SAW mengatakan kepada para sahabat, itu dosa-dosa kalian. Kenapa kalian perang Uhud? Dengan sebab dosa kalian. Qul huwa min indi anfusikum. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Sungguhnya Allah itu Maha berkuasa atas segala sesuatu. Ini harus kita perhatikan bahwa hatta sahabat ketika dia berbuat salah tidak taat Rasul, kalah. Allah menyuruh mengatakan bahwa itu dosa dengan sebab perbuatan kalian. Nah, sekarang kita lihat kondisi bangsa kita ini. Negara kita di Indonesia ini dan kaum muslimin di Indonesia, kita lihat dosa-dosa yang mereka lakukan dengan terang-terangan tanpa malu. Tanpa ada rasa takut kepada Allah. Yang paling besar yang mereka lakukan dosa syirik. Musibah, petaka, bencana, itu dengan sebab dosa, kata Allah dalam Al-Quran tadi. Dalam surah Asy-Syura ayat 30. Nah, sekarang dosa apa yang lakukan bangsa ini? Besar, kesyirikan. Penyembahan manusia kepada selain Allah. Orang beribadah kepada batu, kepada pohon, kepada kubur. Mereka sembah kubur-kubur. Mereka minta kepada kubur-kubur, mereka berdoa kepada selain Allah, mereka datang ke dukun-dukun, datang ke paranormal, orang pintar. Orang yang datang ke dukun gak akan diterima sholatnya, kata Nabi, 40 malam. Belum lagi percaya kepada ramalan-ramalan, bintang, kemudian mereka percaya kepada jimat-jimat, susuk-susuk. Ini semua perbuatan syirik. Semua perbuatan syirik. Ini dosa besar, bukan dosa kecil. Syirik ini merupakan dosa besar yang paling besar dilakukan di Indonesia ini. Sampai orang sesaji untuk lautan, ya Allah turunkan musibah, bencana.
Bagaimana dia takut kepada dewa laut, tidak takut kepada Allah Rabbul Alamin yang memiliki langit dan bumi. Mereka datang ke kubur-kubur yang dianggap sebagai wali, mereka minta di sana. Mereka lupakan Allah. Manusia nggak punya apa-apa. Yang memiliki segala sesuatu Allah SWT. Disuruh kita berdoa hanya kepada Allah. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Berdoakan kepada aku akan kabulkan doa kalian. Berdoa kepada Allah SWT. Minta kepada Allah. Kalau orang kena musibah, nggak ada yang bisa menghilangkan musibah kecuali Allah SWT. Begitu juga banyak sekali dosa-dosa yang lain yang dilakukan oleh manusia. Kemungkaran-kemungkaran, maksiat-maksiat, durhaka kepada orang tua. Banyaknya orang-orang yang tidak sholat, kaum muslimin banyak yang nggak sholat. Di mana-mana. Bukan sedikit, jutaan. Kaum muslimin nggak sholat, di mana-mana nggak sholat. Terang-terangan nggak sholat gitu. Kalau untuk melihat supir-supir, lihat itu. Di mana aja, di pasar, di kampus, di kantor, di mana banyak orang nggak sholat. Ini dosa nggak sholat, dosanya lebih besar daripada dosa membunuh orang. Nggak sholat, dosa ini lebih besar daripada dosa zina. Nggak sholat, lebih besar dosanya daripada mencuri. Dibiarkan. Nggak ada yang menegur, tidak ada amar ma'ruf nahi mungkar. Begitu juga banyak orang yang tidak puasa di bulan Ramadan, tidak bayar zakat, banyaknya riba, banyaknya perzinaan di mana-mana. Zina, bahkan dilokalisasi perzinaan. Dibiarkan juga orang-orang homo, bahkan dibikin supaya undang-undangnya mensahkan tentang homo dan liwat. Ini perbuatan dosa besar. Yang Allah suruh bunuh Nabi Nabi SAW menyuruh untuk membunuh orang-orang yang melakukan perbuatan kaum Nabi Lut. Banyaknya khamr, orang minum khamr. Jadi yang tadi itu saya sebutkan zina, lokalisasi tempat-tempat perzinaan, liwat, homoseks, sodomi, lesbi. Orang-orang minum khamr, narkoba, judi. Perempuan-perempuan banyak yang telanjang. Penipuan kepada rakyat, makan duit rakyat. Dan yang lainnya, membunuh orang-orang yang tidak berdosa. Banyaknya orang-orang yang merusak agama, ulama su, ini dibiarkan. Ini semua mendatangkan bencana, mendatangkan azab. Orang-orang melecehkan agama, menghina agama, mengadu domba, dibiarkan. Dan dianggap sebagai ulama. Ini dosa-dosa yang harus kita lihat. Kenapa Allah datangkan bencana, musibah? Ini kan apa? Dosa. Dan dosa ini banyak. Dan kalau kita lihat, di Indonesia ini hampir semua dosa sudah. Semua dosa dilakukan. Apa? Dari mulai syirik sampai sekecil apapun dosa dilakukan di sini. Jadi ketika Allah mendatangkan cobaan, ujian, bencana, petaka, ya karena dosa manusia. Kemudian kita masuk yang selanjutnya, yaitu yang keempat. Yaitu yang keempat tentang kewajiban kaum muslimin. Dalam melihat kondisi yang seperti ini, kewajiban kaum muslimin, yaitu mereka harus taubat kepada Allah SWT. Ya, semuanya ini. Apakah orang awamnya, orang terpelajarnya, para da'i, para ustadz, para kiai, para ulama, taubat kepada Allah. Begitu juga para pejabatnya dan pemerintahannya. Ini harus taubat kepada Allah. Karena Allah SWT menyuruh kita untuk bertaubat. Semua harus bertaubat. Orang awamnya, orang tua, anak-anak, penuntut ilmu, para da'i, para ustadz, kiai, ulama. Ini banyak yang berbuat dosa. Karena maksiat terang-terangan ditonton oleh orang banyak. Bagaimana ada seorang ulama bisa berjoget bersama perempuan. Ini perbuatan dosa dan maksiat. Dan dianggap satu hal yang biasa. Ulama bisa berjoget dengan perempuan. Ini perbuatan aib, perbuatan yang tercela. Nggak boleh lakukan, atau orang awamnya nggak pantas aib, apalagi seorang ulama melakukan demikian. Bernyanyi-nyanyi, musik dan segala macam, ini dosa. Begitu juga perbuatan para penguasa, pemerintah yang melakukan dosa-dosa besar. Tokoh-tokoh masyarakat, mereka wajib semua untuk taubat kepada Allah. Allah berfirman di dalam surah At-Tahrim, surah 66 ayat 8. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang beriman, taubatlah kalian kepada Allah dengan taubat yang nasuh. Begitu juga taubat yang jujur, taubat yang benar, taubat yang tidak mengulangi dosa lagi. Allah juga berfirman dalam surah An-Nur, surah An-Nur surah 24 ayat 31, wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'alakum tuflihun.
Bertobatlah kalian semua kepada Allah agar kalian menjadi orang-orang yang sukses, orang-orang yang beruntung. Jadi kita harus taubat kepada Allah. Dan syarat taubat seperti yang disebutkan oleh para ulama seperti Imam An-Nawawi dalam kitabnya Riyadhus Shalihin menyebutkan syarat taubat itu 3. Yang pertama, dia harus meninggalkan semua perbuatan dosa dan maksiat, tinggalkan semuanya. Yang kedua, dia harus menyesali perbuatan dosa dan maksiat yang dilakukan. Yang ketiga, dia punya kemauan keras untuk tidak mengulangi lagi perbuatan dosa dan maksiat itu. Ya, harus punya kemauan yang keras untuk tidak mengulangi lagi perbuatan dosa dan maksiat itu. Ya, taubat dengan taubatan nasuha. Jangan kerjakan lagi semuanya. Apakah itu sebelum terjadi atau sudah terjadi, semuanya kembali kepada Allah. Taubat kepada Allah atas semua dosa. Jangan mengatakan, oh saya nggak pernah berbuat dosa. Semua kita, saya dan antum semua sama. Kita ini banyak dosa. Saya dan antum sama, kita banyak dosa. Kita harus terus minta ampun kepada Allah, istighfar kepada Allah, bertaubat kepada Allah. Karena Nabi istighfar minta ampun kepada Allah dalam sehari 70 kali. Kemudian yang kelima yang harus perhatikan, bahwa seorang muslim jangan merasa aman dengan azab Allah. Perhatikan tuh, yang kelima, jangan merasa aman. Jangan mengatakan, oh itu kan gempa itu di Lombok, di Sumbawa, di Palu, di Donggala, tsunami di sana. Kemungkinan di sini nggak terjadi, nggak boleh. Jangan pernah merasa aman dengan azab Allah. Karena Allah mengingatkan di dalam surah Al-A'raf. Antum lihat dalam surah Al-A'raf. Surah yang ke-7 ayat 97 sampai ayat 99. Allah berfirman, "Afa amina ahlul qura ayatiyahum ba'suna bayatan wa hum naimun. Afa amina ahlul qura ayatiyahum ba'suna duha wa hum yal'abun. Afa aminu makrallah fala ya'manu makrallah illa al-qaumul khasirun." Allah berfirman di dalam surah Al-A'raf, surah yang ke-7 ayat 97 sampai ayat 99. Allah berfirman, "Afa amina ahlul qura." Apakah merasa aman penduduk desa, penduduk kota, penduduk negeri? Ayatihum ba'suna bayatan wa hum naimun. Akan datang kepada mereka itu azab kami. Akan datang kepada mereka azab kami. Bayatan di saat mereka di waktu malam, wa hum naimun di saat mereka sedang tidur. Apakah merasa aman penduduk desa, penduduk kota? Akan datang kepada mereka azab kami di waktu malam di saat mereka sedang tidur. Awa amina ahlul qura. Apakah merasa aman penduduk desa, penduduk kota, penduduk negeri? Ayatihum ba'suna duha. Akan datang kepada mereka azab kami di saat waktu duha, mulai permulaan siang. Wahum yal'abun di saat mereka sedang bermain-main. Afa aminu makrallah. Apakah mereka merasa aman dengan makarnya Allah? Fala ya'manu makrallah illal qaumul khasirun. Enggak ada yang merasa aman dari makar Allah kecuali orang-orang yang rugi. Artinya Allah menegur dalam surah Al-A'raf ini, kita enggak boleh merasa aman dengan azab Allah. Bukan mustahil Allah turunkan azab. Apalagi kalau antum lihat di Jakarta, dosa apa yang enggak lakukan di Jakarta? Semua lakukan. Di kota-kota besar. Jangan merasa aman dengan azab Allah. Sebab orang kalau sudah merasa aman, bukan mustahil Allah turunkan azab. Dan Allah ingatkan dalam Al-Quran, kalau seandainya hatta kepada kita semua, ini ada sekelompok orang berbuat dosa, ini ada orang-orang yang soleh, tetap hati-hati. Bukan mustahil Allah akan adab semuanya, termasuk orang yang solehnya. Seperti Allah sebutkan dalam surah Al-Anfal. Allah sebutkan dalam surah Al-Anfal ayat 25. Kata Allah, "Wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina zalamu minkum khassa wa'lamu annallaha syadidul iqab." Kata Allah, "Wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina zalamu minkum khassa wa'lamu annallaha syadidul iqab." Hendaklah kalian hati-hati kepada fitnah, cobaan, ujian, musibah, petaka yang tidak menimpa orang-orang zalim di antara kalian saja, tidak, tapi semuanya. Ketahuilah bahwasanya Allah itu sangat keras siksanya. Makanya kita wajib hati-hati. Makanya pernah seorang istri Nabi, Ummu Salamah bertanya, "Rasulullah, anuhlaku wa fina salihun." Apakah kita akan dibinasakan oleh Allah? Di antara kita ada orang soleh, ada yang sholat, doa, zikir, dilaksanakan. Apakah kita akan dibinasakan? Kata Rasulullah apa? Naam, idza kathrul khabath. Iya, kalau sudah banyak perbuatan yang jelek.
perbuatan dosa, maksiat lakukan, semuanya akan turunkan azab oleh Allah Ta'ala. Dibinasakan semuanya. Nanti dibangkitkan tergantung dari niat mereka. Makanya kita wajib hati-hati, nggak boleh merasa aman dengan azab Allah. Makanya ada orang-orang yang merasa aman dengan maksiatnya, banyak. Dia merasa aman dengan maksiat. Ini yang seperti ini namanya istidraj. Namanya apa? Istidraj. Allah menyebutkan dalam Al-Quran dan Nabi Muhammad SAW bersabda, Nabi SAW bersabda begini dalam satu hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya dari sahabat Uqbah bin Amir radhiyallahu an. Nabi bersabda seperti ini, idza ra'aita Allah yu'til 'abda min ad-dunya 'ala ma'asihi ma yuhib fa innama huwa istidrajun. Thumma tala Rasulullah SAW, falamma nasu ma dzukkiru bihi fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai' hatta idza farihu bima utu akhadna baghtatan fa idza hum mublisun. Rasulullah SAW bersabda, jika engkau melihat Allah memberikan kepada seorang hamba dari perkara dunia yang ia senangi, padahal hamba ini tersebut banyak maksiat. Kan banyak orang-orang kaya itu, pejabat-pejabat dikasih sama Allah kekayaan, tapi terus dalam maksiat. Terus maksiat, tapi dikasih kenikmatan oleh Allah. Ini namanya kata Nabi istidraj, diulur. Diulur, dibiarkan aja terus berbuat dosa. Sampai Nabi membacakan ayat dalam surah Al-An'am ayat 44, falamma nasu ma dzukkiru bihi fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai' hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan fa idza hum mublisun. Maka ketika mereka melupakan peringatan, sudah dikasih peringatan, diingatkan, mereka tetap lupa. Jadi setelah mereka melupakan peringatan yang telah diberikan kepada mereka, kami pun membukakan semua pintu kesenangan untuk mereka. Senang mereka dengan hartanya, berjalan-jalan, maksiat, segala macam sudah dengan hartanya. Sehingga ketika mereka bergembira dengan apa yang telah diberikan kepada mereka, kami siksa mereka secara tiba-tiba, maka ketika itu mereka terdiam dan putus asa. Allah siksa dengan tiba-tiba. Ini surah Al-An'am ayat 44. Hadisnya sahih, diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya dari sahabat Uqbah bin Amir. Makanya kita wajib hati-hati. Ini istidraj. Banyak orang dikasih istidraj oleh Allah. Diulur, dibiarkan. Sepertinya musibah nggak akan datang, tiba-tiba Allah timpakan. Antum bisa lihat yang terjadi gempa itu. Orang sedang duduk, ada orang sedang tidur, tiba-tiba datang. Seperti juga kebanjiran, seperti kemarin tsunami. Orang nggak kira akan datang tsunami. Mereka ada yang mau sholat maghrib, ada yang sedang duduk, ada yang sedang bermain. Semuanya kena. Makanya orang nggak boleh merasa aman dengan azab Allah SWT. Merasa aman dengan azab Allah termasuk dosa besar. Merasa aman dengan azab Allah termasuk dosa besar, nggak boleh orang merasa aman. Kemudian yang keenam. Yang keenam, ini kepada seluruh kaum muslimin ini dan muslimat dan seluruh masyarakat, juga kepada pemerintah dan para pejabat. Ini harus tolong menolong. Jadi tolong menolong kepada kaum muslimin. Yang terjadi banyak kita lihat orang-orang yang mati, orang-orang yang terkena runtuhan bangunan, yang luka parah, yang patah, kemudian juga yang lapar, yang tidak punya apa-apa, sampai pakaian nggak punya, sampai seminggu berpakaian nggak ada yang kasih pakaian, seminggu dipakai pakaian dengan apa yang ada pada tubuhnya. Begitu juga rumah mereka hancur semuanya. Ini wajib tolong menolong. Ini pemerintah wajib untuk membantu, para pejabat wajib membantu, orang-orang kaya wajib membantu, kaum muslimin untuk menolong. Bahwa Allah perintahkan wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Tolong menolong perbuatan baik dan takwa, jangan kalian tolong menolong dalam perbuatan dosa permusuhan. Tapi ini amanah, harus sampai. Banyak juga yang orang kirim ke sana nggak sampai, yang ke Lombok nggak sampai, yang ke ini nggak sampai. Ini khianat, nggak boleh. Orang lagi kena musibah, jangan kita mencari kesempatan di saat orang kena musibah. Nggak boleh. Kita justru berpikir bagaimana kita bantu mereka dengan apa yang ada pada kita. Yang bisa bantu dengan tenaga, bantu dengan tenaganya. Yang bisa bantu dengan uangnya, bantu dengan uang. Yang bisa bantu dengan makanan-makanan. Karena mereka butuh. Mereka butuh segera. Mereka butuh makanan.
yang siap saji, mereka butuh uang, mereka butuh pakaian, mereka butuh selimut, mereka butuh terpal untuk berlindung, dan yang lainnya. Sampaikan dengan segera, jangan khianat. Kemudian yang ketujuh. Yang ketujuh, kepada para da'i dan kepada relawan. Ya, hibur mereka, nasihati mereka. Mereka sedang goncang imannya. Goncang juga semuanya yang ada pada mereka. Enggak wajar juga dalam berpikir. Bayangkan orang sedang duduk dengan anaknya 4, tiba-tiba hilang begitu aja, tenggelam dengan bumi. Kaget dia. Dan juga enggak wajar. Nah, ini para da'i yang harus perhatian. Para da'i relawan memberikan nasihat yang baik, enggak boleh putus asa rahmat Allah. Allah sangat luas, ini sudah takdir Allah. Hibur mereka. Mereka harus dihibur. Mereka dihibur dengan mengajak mereka untuk kembali kepada Allah, taubat kepada Allah. Mereka wajib sabar, ridho, hibur mereka bahwa ini merupakan cobaan, ujian menghapuskan dosa, mengangkat derajat, akan membawa ke sorga. Jangan putus asa rahmat Allah. Enggak boleh putus asa rahmat Allah. Kemudian yang terakhir, ikhwan fillah, yang ke-8, ya doa. Kita doa kepada Allah SWT atas berbagai macam musibah dan berlindung pada Allah dari berbagai macam cobaan dan ujian dan musibah. Kita berlindung pada Allah. Ada doa-doa dari Nabi Muhammad SAW di buku doa wirid juga ada. Makanya kita baca dan kita hafalkan doa-doa ini. Di antaranya berlindung kepada Allah dari hilangnya nikmat dan hilangnya afiat. Kita ini sehat, aman, tiba-tiba hilang, berubah. Makanya Nabi berdoa, dan ini dihafalkan oleh seluruh kaum muslimin dan muslimat, semuanya dihafalkan. Itu Nabi berdoa, Allahumma inni a'udzubika min zawali ni'matika wa tahawuli afiatika wa fujaati ni'matika wa jami'i sakhatik. Saya ulangi, Allahumma inni a'udzubika min zawali ni'matika wa tahawuli afiatika wa fujaati ni'matika wa jami'i sakhatik. Allahumma inni a'udzubika min zawali ni'matika wa tahawuli afiatika wa fujaati ni'matika wa jami'i sakhatik. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung padamu dari hilangnya nikmatmu, dari berubahnya afiatmu, artinya kesejahteraan, keselamatan. Kita berlindung dari berubahnya keselamatan itu, dari petaka. Kita berlindung. Kita berlindung pada Allah dari hukuman Engkau ya Allah yang datang dengan tiba-tiba. Dan aku berlindung padamu ya Allah dari seluruh kemurkaanmu. Kalau Allah murka, Allah azab semuanya ini. Kalau Allah murka, karena banyak maksiat dan orang berbangga dengan maksiatnya. Maka kita berlindung pada Allah. Hadis ini sahih riwayat Muslim dan Abu Daud. Kemudian juga kita berlindung pada Allah lagi dari doa, kita berlindung lagi dari berbagai macam malapetaka. Nabi juga SAW berdoa, Allahumma inni a'udzubika min jahdil bala wa darakil syaqa wa su'il qada wa syamatil a'da. Allahumma inni a'udzubika min jahdil bala wa darakil syaqa wa su'il qada wa syamatil a'da. Allahumma inni a'udzubika min jahdil bala wa darakil syaqa wa su'il qada wa syamatil a'da. Ya Allah, aku berlindung pada Engkau dari susahnya bala, bencana ini. Tertimpa kesengsaraan, keburukan qada dan takdir, dan kegembiraan para musuh. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Kita berlindung dari semuanya, dari semua malapetaka. Maka Nabi ajarkan kepada kepada Abbas, Allahumma inna nas'aluka al-afwa wal afiyah. Ya Allah, aku mohon kepada Engkau al-afwa, kemaafan dan afiyah, keselamatan. Ini tentang doa-doanya, nanti bisa Anda melihat dalam buku doa dan wirid tentang doa berlindung dari musibah dan bencana. Gitu. Jadi tolong dihafalkan, nanti semuanya baca. Atau yang belum kena musibah juga jangan mengharapkan musibah dan jangan merasa aman, tapi tetap berdoa kepada Allah agar kita dijauhkan dari malapetaka. Dan kepada orang-orang yang menghadapi cobaan, ujian, terus berdoa kepada Allah, minta diselamatkan oleh Allah, minta kesembuhan, minta dimudahkan semua urusan. Minta kepada Allah, jangan minta kepada yang lain, datang kepada Allah. Terus berdoa dan terus berzikir, Allah pasti akan memberikan kemudahan. Dan perbanyak membaca seperti doanya Nabi Yunus, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Itu terus ulang-ulang. Zikir pagi dan sore baca, itu ringan. Terus menyebut nama Allah, subhanallah, walhamdulillah, wallahu akbar, la haula, terus
Mudah-mudahan dengan itu Allah memberikan jalan keluar yang terbaik, dan bertakwa kepada Allah, jauhkan maksiat. Mudah-mudahan Allah memberikan jalan keluar yang terbaik kepada kita, dan kita dihindari dari berbagai macam malapetaka. Ini saja yang bisa saya sampaikan dari sikap seorang muslim terhadap berbagai macam musibah dan petaka. Mudah-mudahan bermanfaat untuk saya, untuk yang hadir di tempat ini, dan juga kepada seluruh pendengar dan pemirsa Radio Roja dan TV Roja. Mudah-mudahan kita mendapatkan rahmat dari Allah dan barokahnya, dan mudah-mudahan kita semuanya dijauhkan dari malapetaka, dan bagi yang terkena mudah-mudahan Allah memberikan